saya Kristen. Apakah kamu makan babi? Ya, saya makan babi. Apakah kamu tidak tahu dalam Alkitab menajiskan hal tersebut? Ya, saya tahu. Tapi bagi saya sudah ditebus oleh Tuhan saya dan saya layak dihukum. Oke, itu kan? Itulah karya iblis. Itulah karya iblisnya. Tuhan melarang jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, ya, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Lari kemana-mana, kita tidak sedang bahas babi. Yang kita bahas di sini adalah penyaliban. Dengan gagah berani saya sampaikan ke 3.000 manusia yang ada di sini dan yang di YouTube bahwa penyaliban itu adalah karya setan dan tidak ada bantahan satupun dari Kristen. Itu gak ada bantahan. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tahu penyaliban itu adalah karya setan. Titik. Saya butuh Kristen yang bisa bantah saya, bukan cuma saya tidak butuh yang kayak gitu. Kita butuh yang berilmu. Silakan bantah saya dengan ilmu, silakan. Jadi tadi sudah saya katakan, Yesus tidak berkehendak dalam dirinya dia ingin mati atau disalibkan. Tuhanlah yang berkehendak. Itu jelas tertulis Bang di Perjanjian Baru di Lukas, tunggu ya, Lukas berapa ya? Di mana Tuhan berkehendak agar Yesus mati disalib, di mana? Ya, di Lukas 22 Bang, 22 ayat 42. Oke, silakan Anda baca. Silakan. Silakan. Taruh terbang. Buka Google ya. Iya. Di situ ada 2 kehendak ya, membuktikan Yesus bukan Tuhan. Silakan. Malam Polkot. Polkot Kristen. Dibuka mic-nya Polkot. Polkot Kristen. Dihitung sampai 100 Bunda. Cek. Kan Bang Noah. Udah ada datanya Bang Noah, silakan. Ya oke, di Lukas 22 ayat 42. Dende, beli saya kok habis 1. Gimana? Oke. Udah tadi Bang, udah saya baca tadi kan? Saya nggak mendengarkan. Oke. Di Lukas 22 ayat 42. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, bentar Bang. Ya Bapa, kalau engkau mau, ambillah cawan ini. Ya, terus mana tunjukkan kehendak Bapa agar manusia dibunuh. Ambillah cawan ini daripadaku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Oke, mana kehendak Bapa agar membunuh orang yang benar? Memang di situ tidak disampaikan. Terus? Bapak, tapi kan sebelum Yesus disalibkan kan sudah jelas dia berdoa kepada Tuhan. Iya, berdoa, betul. Iya. Dia kan tidak menginginkan, karena itu jikalau bukan engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Mana kehendak Tuhan agar membunuh orang yang benar? Kan kehendak Tuhan itu kan ada 2 tuh. Kehendak Tuhan itu ada 2. Yang pertama, jangan kau membunuh orang yang benar. Yang kedua, bunuhlah orang fasik. Dalil Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Kehendak Tuhan jangan kau membunuh orang yang benar. Dalil, bunuhlah orang fasik. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8.
Oke, Tuhan akan menggantikan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Jadi ada kehendak Tuhan. Nah sekarang kehendak Tuhannya ini apa? Membunuh orang yang benar atau membunuh orang pengkhianat? Jadi harus ada pembunuhan, harus ada penyaliban. Makanya orang benar diangkat ke langit, pengkhianat yang dijadikan sebagai tebusan. Itu baru kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus benar atau salah? Benar, berarti jangan dibunuh. Yang dibunuh menurut Tuhan yang mana? Orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang yang tidak benar? Yesus Barabas. Penyaliban harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki melakukan pembunuhan terhadap pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah Yesus? Ada. Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang dijadikan sebagai ganti. Maka benarlah Al-Quran, Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikan adalah pengkhianat. Itulah yang kalian sembah. Pengkhianat ini diolah sama orang Farisi, diputar ke sana, putar ke sini, dioles sedikit merica, campur bawang merah. Habis itu dibungkus, kemudian dipercantik, dijual ke Roma, menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus pengganti Isa dibunuh agar dibangkitkan menjadi Tuhan untuk Roma Yunani. Roma dengan kekaisarannya, dengan kekuatannya menjual Yesus kemana-mana, sampai ke Belanda, kekaisaran Belanda, kerajaan Belanda menjualnya di Nusantara. Makanya kalian menjadi penyembah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini sadar? Belum? Belum sadar juga? Enggak seperti itu, Bang. Oh, kalau begitu tolong tunjukkan bahwa Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar. Tunjukkan. Karena saya sudah menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak membunuh orang yang berkhianat. Amsal 21 nomor 18, Amsal 18, Amsal 11 nomor 8. Itu kehendak Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Dengan demikian Tuhan tidak akan kemudian membunuh Yesus untuk pelaku-pelaku maksiat. Sampai sana paham? Sampai sana paham? Oke, Belum. dalil yang abang bacakan di Amsal itu kan yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, Bang. Sebelum Betul. Yesus Emang diturunkan ke bumi, Wah, sebelum Yesus diturunkan oleh Tuhan ke bumi. betul. Ya. Betul. Ya, makanya Bung, pembunuhan terhadap Yesus itu dikelilingi oleh karya setan. Tadi saya bacakan Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu iblis. Apa kerjanya iblis ini? Berkhianat, melaporkan Yesus. Karena dia adalah iblis, melaporkan Yesus, Yesus diselamatkan. Ada yang menggantikan. Kedua, baca kemudian Matius 26 nomor 49, 59. Imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk supaya Yesus itu disalibkan. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa Yesus mereka sepakati dibunuh? Agar Yesus ini tidak mempengaruhi orang-orang Yahudi, agar tidak bayar perpuluhan. Sebab kalau semua orang dipengaruhi oleh Yesus tidak membayar perpuluhan, maka mereka tidak mampu membayar pajak upeti kepada kekaisaran Romawi. Kalau itu terjadi, Romawi akan datang merampas negara mereka, merampas kerajaan mereka, mengambil tahta Daud yang ada pada mereka. Itu masalahnya sekarang. Maka Yesus mau tidak mau disepakati untuk dibunuh. Yesus yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus Barabas sang pengkhianat lah yang menjadi tumbal yang Anda sembah hari ini. Sampai di situ belum paham? Gini aja, Bang, simpel aja. Berarti kesaksian murid-murid Yesus yang masih hidup pada saat itu, yang menyaksikan kebangkitan Yesus, begitu juga ibunya sendiri, ya, Maria. Berarti itu kesaksian palsu dong, Bang? Saya katakan kepada saudara, tunjuk satu manusia yang melihat Yesus duduk di kuburan, berdiri lalu berjalan. Siapa namanya?
Atau kalau itu sulit, tunjukkan satu murid yang menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kuburan. Ada nggak? Satu aja. Kalau ada, saya turun nih sekarang dari Komal. Tunjuk. Sekarang gini, Yesus diantar ke kuburan Kok itu kan jadi yang sekarang? Halo, cek. Ya, yang saya tanya, siapa murid? Kan gini Bung, dengarkan saya, 1 menit aja. Iya. Yesus nih, sesuai dengan konsep gereja. Wahai Kristen, aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ingat ya, besok aku mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ente semua lihat kan, aku bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Yes. Ente semua lihat kan, aku lihat orang buta dari lahir, aku buat dia melihat kan? Iya, orang lumpuh dari lahir, aku buat dia berjalan. Kamu lihat kan? Nah, besok saya mati. Tunggu hari ketiga saya akan bangkit. Kalau itu betul adanya, maka seantero Yerusalem akan menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Anda baca Lukas 24. Apa yang terjadi? Begitu Yesus menampakkan diri kepada mereka pada hari itu, murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Loh, kok bisa? Kok ketakutan? Kan aku udah sampaikan samamu, hari ketiga aku akan bangkit. Harusnya kalau itu benar dia bangkit, begitu melihat Yesus semua berlarian memeluk mencium Yesus. Tapi apa yang terjadi? Begitu melihat Yesus, dia ketakutan. Mereka terkejut dan merasa ketakutan. Kenapa mereka terkejut? Kenapa ketakutan? Karena melihat Tuhan? Tidak, karena sejatinya pada saat penangkapan semua murid lari meninggalkan Yesus. Habis itu sepi pemberitaan. Yang mereka dengar desas-desusnya, guru mereka ditangkap. Udah selesai berarti. Maka murid-muridnya kembali menjadi nelayan, kembali menjadi petani, kembali menjadi dokter, tabib dan seterusnya. Karena guru sudah tidak ada. Tiba-tiba muncul. Katanya mati, katanya sudah dibunuh. Kalau dia mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga, sudah pastilah kemudian murid-muridnya girang. Dia tidak ada. Munculnya informasi-informasi bangkit itu hanya ada di gereja. Oke? Silakan kasih data. Silakan. Saya tanggapi lagi sedikit ya yang baru Abang sampaikan. Benar. Kenapa tidak ada satupun murid Yesus istilahnya tadi setelah dia mati, dia menunggu di situ ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ahihen, syukran. Insyaallah paduka barakallah. Oh, makan besar Bang Juma. Lanjut Bang, lanjut. Oke, jadi inti tadi dari penyaliban Yesus ini bukan sebenarnya memang di kitab dikatakan untuk penebusan dosa seluruh umat manusia, tapi inti sebenarnya adalah untuk menyadarkan bahwasanya Sang Kuasa, Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Makanya Sang Pencipta mengkehendaki hal ini terjadi, Yesus mati dan dibangkitkan kembali dengan berwujud roh lalu dinaikkan ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Mulai dari penangkapan, penyaliban, sampai dikuburkan, sampai kebangkitan, barulah manusia di zaman itu percaya, benar-benar percaya bahwasanya ya ternyata dia memang seorang Mesias. Dia bukan penyihir. Dia memang benar-benar diutus Tuhan untuk menyelamatkan kami dari segala keterpurukan. Itu intinya Bang. Bukan berarti karena dia udah kasih tahu sama murid-muridnya bahwa saya akan bangkit di hari ketiga. Ya mereka nggak percaya karena apa? Karena kok bisa mati ya? Padahal dia bersama Tuhan. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan dari Tuhan, Tuhan selalu mengabulkannya. Tetapi kenapa Yesus kok mati disalib? Mereka sudah mulai meragukan itu. Tapi kebetulan pada hari yang ketiga adalah hari Paskah, hari roti tidak beragi. Ada seseorang, saya kurang tahu namanya siapa, saya lupa, yang tidak sengaja berjalan lewat dekat kuburan Yesus dan melihat bahwa
pintu kuburan Yesus, pintu batu itu sudah terbuka. Mereka penasaran, memanggil yang lain-lain dan memanggil murid-murid Yesus untuk melihat ke dalam. Ternyata Yesus tidak ada lagi. Jadi sebenarnya memang mereka sudah tidak percaya karena Yesus sudah mati di salib. Harusnya Yesus bisa selamat hanya dengan meminta kepada Tuhan. Tetapi karena itulah tadi Bang, karena setelah Yesus bangkit dan menunjukkan diri kepada mereka, baru mereka percaya bahwasanya dia memang utusan Tuhan. Itu intinya Bang. Bukan penebusan dosa gitu. Iya. Jadi saudara harus memahami ya. Pertama ketika Yesus mengatakan gini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pengganti Yesus anak manusia atau anak ayam? Menurut saudara, pengganti Yesus yang disalib ini anak manusia atau anak ayam? Anak manusia kan? Anak manusia. Jadi ketika kemudian tanda Yunus ini untuk angkatan jahat, ada yang dikatakan tinggal dalam perut ikan, maka tanda Yunus ini harus terbukti, harus terjadi. Kalaupun Anda mengimani ada kebangkitan di hari ketiga, berarti Anda adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Pengakuan Lukas di dalam catatan bab 24, 44, 45, 46 ada tertulis tentang Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat, tak ada. Tidak ada di Taurat. Jadi cerita-cerita seperti itu cerita yang dikarang belakangan yang tidak cocok dengan kitab sebelumnya. Kalau pengakuannya Yesus, dia mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus dikubur di rahim bumi kagak? Tidak, dia disimpan di dalam gua. Oke? Guanya ada udara, betul. Maka kalau dikatakan tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat, berarti pengganti Yesus itu setelah disalibkan disimpan di dalam gua. Habis 3 hari, hari ketiganya dia bangkit dari pingsan. Kenapa? Karena Yunus di dalam perut ikan tidak mati. Berarti pengganti Isa di dalam goa juga tidak mati, bangkit dari pingsannya, keluar dia. Artinya bahwasanya apa yang kemudian saudara imani ini benar-benar murni pengganti daripada oknum yang benar. Kalau ada penyaliban, ada kebangkitan dari pingsan, itu karena Yesus mengatakan tanda jahat untuk angkatan jahat, tanda Yunus untuk angkatan jahat. Maaf, itu ada di dalam kitab saudara memang. Terus apa masalahnya? Bangkit dari pingsan itu apa masalahnya? Coba. Jadi Tuhan gitu jadinya? Kan tidak. Makanya penyaliban itu, mau dia tanda jahat atau apapun itu, sudah jelas kan? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 39 sampai 40, angkatan jahat minta tanda Yunus. Angkatan jahat minta tanda, diberikan tanda Yunus. Demikian juga anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Ada enggak di situ dikatakan mati? Kan tidak. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Mati enggak Yunus di dalam perut ikan? Tidak. Demikian juga pengganti Yesus yang adalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tidak mati juga. Makanya Yesus itu dikatakan bukan bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Yesus makan ikan goreng. Kenapa? Karena dia bukan hantu. Dia adalah manusia yang bangkit dari pingsan. Kenapa bangkit dari pingsan? Karena dia harus menyelaraskan dengan tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti yang ada di dalam goa juga tidak mati. Kenapa kemudian menjadi Tuhan?
itu karena sudah dibalut, dibungkus dengan ajaran pagan, lalu dijual sesuai dengan orang yang beragama pagan. Larislah ajaran itu. Maka Yesus yang menggantikan Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan di Romawi dan Yunani, dan Anda adalah korbannya. Sampai di sini paham? Oke, saya tanggapi Bang ya. Jadi gini. Oke, silakan. Yang Abang bilang saya adalah korbannya. Jadi begini Bang, kalau angkatan Jad itu salah satu untuk orang yang tidak percaya ya. Jadi yang saya imani Bang, kenapa sampai saat ini saya masih mengikuti Kristus, itu hanya ada 2 poin Bang. Yang pertama, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu jelas tertulis di perjanjian baru ya Bang ya. Dan yang kedua, di Matius 10 ayat 42. Barang siapa yang mengikut percaya Nabi, dia akan mendapatkan upah Nabi. Barang siapa yang percaya orang benar, dia akan mendapatkan upah orang benar. Itu yang saya yakini Bang. Jadi kalau Abang mengikut Nabi, ya Abang dapat upah Nabi. Kalau Abang ikut orang benar, yang Abang dapat upah orang benar. Begitu Bang. Jadi itu yang membuat terus saya... Anda pengikut siapa? Ya, saya. Oke. Saya Sekarang pengikut Anda orang mengikuti benar. siapa? Saya pengikut orang benar. Yang mana kebenaran tentang penyaliban itu di mana? Coba tunjukkan unsur kebenaran penyaliban itu. Saya sudah katakan sama Bang. Cek. Cek, oke. Wah, jadi saya udah katakan sama Ya, Abang. unsur kebenaran penyaliban itu mana? Unsur kebenaran Unsur penyaliban. ini untuk Iya, membuktikan. Wah, pada zaman itu kan manusia kan udah nggak percaya Masya Allah. sama kekuasaan Tuhan. Mantap. Wow. Syukran. Iya, mana coba. Mana orang benar yang Anda ikuti terkait penyaliban itu mana? Tentara Romawi, imam-imam Yahudi, Yesus, mahkamah agama, iblis, mana? Yesus. Yesus itu korban. Yesus itu korban. Sekarang yang saya minta, barang siapa memberi air yang sejuk. Air sejuk ini yang dimaksud di sini adalah Yesus. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan ke saya. Mana unsur manusia benar yang mengelilingi penyaliban itu mana? Yesus itu korban. Saya Coba. ikuti ini jalan Yesus Bang. Saya kan bukan nyalipin dia. Lah, Emang Abang seolah-olah berbicara begitu berarti saya yang nyalipin Yesus kan enggak? nah sekarang begini. Kalau Anda hidup pada zaman itu, Anda ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus dari penyaliban? Ya saya menolong dia lah Bang. Nah, berarti tidak ada penyaliban kan? Ya kalau bisa saya nolong dia. Emangnya saya bisa Berarti nolong nggak dia? ada penyaliban? Saya manusia biasa. Oke, Anda berhasil menolong. Nggak ada penyaliban. Lalu kalau nggak ada penyaliban, apa yang terjadi dengan Kristen kalau nggak ada penyaliban? Ya gak tahu lah kalau kita itu Bang masalah itu. Anda menghalangi orang untuk melakukan penyaliban. Berhasil ente, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen bagaimana nasibnya? Ya tetap jadi pengikut Kristus. Kalau tidak ada penyaliban, Tetap jadi pengikut Kristus Bang. berarti dosa-dosa tidak ditebus. Ya ini bukan masalah penebusan dosa Bang. Lalu penyaliban di atas salib itu untuk apa? Untuk membuktikan Bahwasanya? tadi saya sudah katakan orang di zaman itu, di zaman Yesus, Bani-Bani Israel, semua lah Bang ya, semua bangsa-bangsa yang hidup di lingkungan tersebut kan tidak percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Mereka menganggap Yesus ini adalah seorang penyihir. Dia adalah Mesias palsu, dia adalah juru selamat palsu, dia adalah imam palsu, guru Ya, buktinya, palsu. Jadi kalau yang disalib ini betul, dia adalah Mesias palsu. Yang disalib ini betul. Jadi untuk membuktikan ini, Tuhan kan sayang sama manusia ya. Bukan berarti dia harus menghancurkan manusia. Tapi dengan menyalibkan Yesus ini, dengan disalibnya Yesus, dia bisa membuktikan kepada manusia supaya manusia ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusanku, bahwa Yesus ini adalah juru selamat bagi mereka. Gak nyambung. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Gak nyambung Anda. Yesus harus diimani sebagai juru selamat. Tapi Iya, Bang. kenapa justru dia yang tidak selamat? Ayo.
Itu kan kehendak Di Tuhan, mana? Bang. Di mana? Oke. Ini berat ini. Tolong tunjukkan di mana kehendak Tuhan agar manusia Romawi, Yunani dengan ahli Taurat membunuh orang yang benar. Di mana dalilnya? Tadi kan udah saya bacakan di Lukas 22. Wow, naga. Masya Allah, Adinda. Lukas 22 apaan? Di Lukas 22 ini apa? Syukran. Mana Tadi Lukas sudah saya 22? baca. Ya apa yang diceritakan di Lukas 22 itu? Apa yang diceritakan? Apa? Sebelum Yesus disalib, dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ambillah can ini jika Ya kau justru ini yang sedang saya tanya. Mana kehendak Bapa agar membunuh orang yang benar? Mana? Tunjukkan. Itu mana kan abang suruh nunjukkan dalilnya di mana kehendak Bapa agar membunuh Iya. orang yang benar. Iya. Di mana? Abang bertanya dalil yang tidak ada. Apakah Ya, berarti kehendak nggak Tuhan? ada. Tapi ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya bahwa Allah memerintahkan membunuh orang yang tidak benar? Ada nggak dalilnya? Gini, apakah kalau Tuhan berkehendak Dalilnya harus membunuh pakai orang dalil yang semua? benar nggak ada. Dalil membunuh orang yang tidak benar ada nggak? Nggak tahu, Bang. Ada. Inilah beratnya kalau Anda tidak kuasai Bible, hanya beriman, hanya percaya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini adalah legalitas pembunuhan orang yang terkutuk oleh karena Allah benci kepada dia. Nah sekarang Yesus ini manusia dibenci atau manusia benar? Manusia benar. Manusia Berarti benar, yang Bang. disalib ini adalah orang yang dibenci. Orang yang dibenci adalah pengkhianat orang yang benar. Maka yang diselamatkan adalah Nabi Isa alaihissalam, yang menggantikan adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Sederhana kan? Sebenarnya memang sederhana. Masya Allah. Makanya perbedaannya di sini, Bang. Perbedaannya hanya kalau di Muslim itu kan Oke. tidak meyakini Yesus Oke. disalib kan gitu. Oke. Sekarang begini, saudaraku. Sekarang begini. Ulangan 21 nomor 23 ini legalitas dari Tuhan untuk membunuh orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang tidak bersalah, Bang. Loh, mana ada, ya Allah ya Karim. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk. Coba, ini orang yang terkutuk, ini orang yang benar atau orang yang salah? Yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau orang salah? Ya, orang salah. Orang salah. Berarti yang disalib ini Yesus atau bukan? Yesus, Bang. Berarti Yesus itu orang bersalah. Orang benar. Allahu Akbar. Kalau orang benar, berarti bukan Yesus yang disalib. Yang disalib itu penggantinya Yesus. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikan adalah orang yang bersalah. Tuhannya Kristen itu adalah pengkhianat, pengganti Nabi Isa. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang tergantung terkutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia terkutuk atau Yesus itu manusia benar? Jawaban saudara, manusia benar. Manusia benar. Berarti yang disalib ini orang terkutuk. Berarti bukan manusia benar. Berarti yang disalib bukan Yesus. Masih kurang. Wow, pesawat. Masya Allah. Masih kurang. Masih belum sampai ke otak gitu, saudaraku. Enggak, Bang. Enggak bisa. Belum sampai ke otak. Bukan Udah belum sampai ke otak. Memang Tapi- yang saya yakini Yesus itu disalib karena saksinya Iya, banyak. memang penyaliban itu memang betul, tapi kita tidak berbicara kesaksian, kita berbicara skala firman Tuhan.
Yang disalib adalah orang yang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, lahir tanpa ayah ini, manusia terkutuk atau tidak? Anda mengatakan tidak. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib bukan Yesus yang adalah anak Maria. Supaya dia dianggap sebagai Yesus anak Maria, dipoles. Oh, ini untuk menebus dosa, dia mati untuk dosa kita, dia mati untuk menghapuskan hukum Tuhan, dia mati untuk kita diselamatkan, oh dia mati untuk karena ajaran yang dipoles inilah kemudian Yesus mengatakan waspada, waspada. Itu tuh maksud Yesus itu. Waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba, karena serigala ini nanti akan memoles, memasukkan ajaran-ajaran palsu. Masih belum paham juga saudara saya ini. Tidak sampai juga ke otaknya. Kenapa umat Islam itu bersikeras Nabi yang datang kepada Bani Israel itu diselamatkan? Bahkan kalau Anda melihat dalam Matius 4 nomor 6, iblis mencobai Yesus. Apa kata iblis? Wahai Yesus, kadia, ku antar kau ke atas puncak bangunan bait suci itu ya. Untuk apa? Aku ingin membuktikan ente ini benar-benar utusan Tuhan atau bukan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes! Karena ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini punya anak-anak, punya utusan-utusan, punya rasul-rasul. Khusus untuk ente, aku mau uji ente benar anak Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis, jika engkau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Buang dirimu. Apa kata Yesus? Hai iblis gondrong, jangan kau mencobai Tuhan, sebab hanya kepada Tuhan mula engkau harus berbakti. Ternyata ada benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan menubuatkan untuk Yesus anak Maria yang adalah nabi dan rasul kepada Bani Israel, jangankan mati dibunuh oleh orang-orang kafir, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Coba Anda baca Mazmur 91. Baca dari data 1 sampai nomor 16, Anda agak tamat. Dengan matamu sendiri kata Tuhan, wahai anakku, dengan matamu sendiri akan menyaksikan penyaliban itu. Kau akan menyaksikan orang-orang fasik itu. Dengan panjang umur aku angkat engkau ke langit, akan aku kenyangkan engkau. Engkau akan menyaksikan kesesatan-kesesatan itu. Orang-orang sesat itu akan kau saksikan mereka. Itu dalil, Bung. Maka ketika Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, itu tidak ada keraguan. Dikatakan oleh Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, itu jelas di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 158. Itu jelas itu. Barrafa'ullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh, melainkan Allah menyelamatkan dengan cara mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu, mengangkat Nabi Isa ke langit. Tetapi yang diimaninya adalah pengganti, dan mereka berselisih paham tentang yang mereka salibkan itu. Itu Al-Quran, Bung. Surah An-Nisa ayat 157. Buka Bible, buka. Anda sampai kepada Kisah Para Rasul 25. Poinnya di angka 19. Apa yang dituliskan di sana? Mereka orang-orang Yahudi berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus mati, tetapi Paulus mengatakan Yesus hidup. Berselisih paham. Al-Quran mengatakan itu, dan Bible Kisah Para Pewarta pun mewartakan itu. Sampai sini belum nangkap juga. Ya, Belum. kan itu mungkin benar menurut benar. Abang imani di Al-Quran. Alhamdulillah.
Itu di Al-Quran. Ya sekarang doang, ya. tugas saudara pertanyakan pada diri Anda tentang data yang saya sajikan. Tidak ada paksaan Anda mau percaya atau Ya. tidak, itu Bible Anda, silakan. Benar, ya namanya kita kan namanya kan berbagi ilmu ya Bang ya. Lillah. Jadi yang abang sampaikan itu yang Iya, benar silakan menurut. saudara Noah. Jadi yang abang sampaikan ini yang abang yakini benar menurut di Al-Quran. Tetapi yang saya imani ini yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang ada di kitab Injil Bang. Jadi saya pun nggak ngarang-ngarangan cerita kan gitu. Ya itu yang disampaikan para pembawa Injil. Bahwasanya Yesus disalib kan gitu. Jadi nggak mungkin juga saya ngada-ngada, oh enggak Yesus nggak disalib sementara di Injil dikatakan Yesus disalib kan begitu. Saudaraku, Al-Quran pun mengatakan penyaliban itu ada. Ya, Kami tidak ingkar. iya, saya juga tidak ingkar. Tapi saat di sini Sekarang tidak permasalahannya di mana? tidak ada. Permasalahannya yang disalib ini orang salah atau orang benar? Itu aja Iya, pun. tapi di sini tidak ada Menurut dikatakan saudara yang Yesus disalib ini orang digantikan. salah atau orang benar? Iya, kalau yang namanya dihukum mati kan orang salah. Orang salah. Isa, Ya. Yesus orang salah atau tidak? Orang benar, Bang. Oh, orang benar. Bagus. Nah, sekarang tugas Anda merenungkan itu. Enggak. Renungkan aja terus tiap hari. Tugas saya Direnungkan. sekarang menyampaikan menyampaikan sama Abang. Yesus Bahwa? disalibkan, kata Abang tadi yang disalibkan orang salah apa orang benar kan? Yang Orang disalibkan salah. adalah orang salah. Orang Yang sa- menyalibkan Yesus adalah orang manusia, Bang. Yang menyalibkan Yesus itu manusia. Manusia. Itu ya namanya manusia menganggap orang yang benar pun juga pasti salah, apalagi yang Iya. salah udah pasti salah. Yesus salah di mana manusia, tetapi Yesus benar di mata Tuhan. Siapa yang berkarya menyelamatkan Yesus? Kalau dia Yesus orang benar. Dengar, Yesus Diselamatkan salah oleh di mata siapa kalau dia manusia. orang benar? Ya diselamatkan Salah oleh di mata Tuhan. manusia, tapi Ya. benar di mata Tuhan. Sekarang Benar yang di berkarya mata Tuhan. menyelamatkan Yesus itu siapa? Tuhan kan? Tuhan Tuhan. menyelamatkan Terus Yesus, sekarang tetapi siapa melalui yang berkarya kematiannya, Bang. membunuh Yesus juga? Kan ada dua tuh. Siapa yang membunuh Yesus juga? Tuhan atau orang-orang yang menganggap Yesus salah? Ya itulah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu menganggap Yesus itu orang benar, Bung. Jangan difitnah. Pontius Pilatus malah mengatakan, aku sedikit pun tidak menemukan kesalahan pada Dia Yesus. kan sudah dirasuki oleh pemuka-pemuka agama di sana, para ahli-ahli kitab, guru-guru di sana. Ahli kitab melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Iya, kesaksian palsu supaya Kesaksian ditangkap. palsu. Anda ngerti bahwa itu adalah kesaksian palsu. Berarti kalaupun terjadi pembunuhan, maka yang dibunuh ini adalah orang yang menggantikan orang yang benar. Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Orang fasik sebagai ganti orang yang jujur. Kurang Ya, apa tapi lagi coba? Tidak ada datanya di Injil Bang, bahwanya Yesus itu digantikan oleh orang lain. Oke, tidak ada di dalam Injil digantikan oleh orang lain. Baik. Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggantikan jubahnya dengan kain lenan. Catat itu. Ada Yesus ditangkap. Lalu di belakang Yesus ada juga orang yang menggunakan kain lenan, lolos melarikan diri. Pertanyaan saya, yang menggunakan kain lenan tadi siapa? Mana coba ulangi Bang. Yohanes 13 nomor 4. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Diterangkan Yesus melepaskan jubah, lalu menggantikan jubahnya dengan kain lenan. Pada saat penangkapan, Markus 14, semua murid meninggalkan Yesus. Yohanes 18, Yesus minta syarat. Ketika didatangi Yudas dan tentara Romawi, Yesus ini, pengganti Yesus ini, bertanya, siapa yang kau cari, wahai Yudas dan tentara-tentara Romawi? Kata Yudas dan orang-orang Romawi, Yesus dari Nazaret.
Kalau Yesus yang benar yang bertanya kepada Yudas siapa yang kau cari, harusnya Yudas mengatakan ente yang aku cari. Tapi apa kata Yudas? Aku dan teman-temanku sedang mencari Yesus dari Nazaret. Berarti yang bertanya kepada dia ini bukan Yesus, tapi orang itu mengatakan, akulah dia yang kau cari. Apa yang terjadi setelah orang itu berkata demikian? Yudas dan tentara Romawi mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ada apa? Ada kejadian aneh di situ. Ada kejadian dahsyat di situ. Seketika kemudian ditangkaplah orang yang mengaku tadi. Nah, ketika digiring, orang yang mengaku Yesus tadi digiring, mereka ragu, ini benar-benar Yesus atau bukan sih? Begitu digiring, ada orang berjalan di belakangnya menggunakan kain lenan. Sementara diberitakan sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Orang itu ingin ditangkap oleh tentara, tetapi orang itu lolos, melarikan diri. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Itulah intisari dari Al-Quran. Rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Masya Allah, barakallahu fiku Adinda. Masya Allah. Itulah yang terjadi, fenomena yang sekarang, Bung. Makanya kalau Anda menyadari 2000 tahun loh, bukan waktu yang sempit, bukan waktu yang sebentar. Kristen bermegah dengan kekristenannya, Yahudi sebagai tuan rumah kejadian megah dengan keyahudiannya. Mana yang benar di antara dua agama ini? Kristen sumbernya dari Yahudi. Yahudi jelas tidak diragukan lagi. Tetapi ada yang serong ke kiri. Siapa itu? Kristen. Serong ke kiri. Tuhannya jadi manusia, Tuhannya mati dibunuh manusia, Tuhannya menjadi 3 pribadi, dan seterusnya. Serongnya terlalu jauh. Kristen ini dibentuk dari akar yang sama. Oke? Dibaca, diceritakan oleh Yesus sendiri. Oke, bahkan kisah para rasul sendiri mengatakan Paulus adalah sekte, tokoh dari sekte Nasrani. Dia adalah ahli kitab yang menyelewengkan kemudian ajaran pada saat itu. Kenapa? Karena dia harus mewarnai ajarannya dengan warna Romawi dan Yunani. Diterimalah ajaran itu. Yahudi tetap berdiri. Yahudi tetap berdiri sampai hari ini 2000 tahun. Mana yang benar sekarang, Kristen atau Yahudi? Dalam konsep bertuhan, dalam konsep berkeyakinan. Silakan. Jadi saya nggak berani ya mengatakan Yahudi tidak benar. Saya juga tidak berani mengatakan agama Islam ataupun agama lain itu berkonsep Tuhan benar atau tidaknya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena setiap manusia, setiap apa punya keyakinan masing-masing, kan begitu. Jadi kalau masalah Yesus tadi itu, Bang, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di taman. Jadi Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus kepada tentara Romawi demi uang. Begitu, Bang, bukan Yesusnya bukan salah tangkap gitu, ataupun bukan ada yang mengaku Yesus, bukan. Tetapi Yudas Iskariot lah yang berkhianat. Oke. Padahal sebenarnya kalau mereka cari Yesus mungkin mereka nggak ketemu, tapi karena Yudas menjual Yesus, makanya Yesus tertangkap. Itulah yang kita yakini, Bang, karena memang yang itu yang ada gitu. Oke, baik. Saya ingin bacakan data Keluaran 23 nomor 7. Selama ini saya hanya membaca nomor 7. Karena Anda menyinggung Yudas, saya bacakan nomor 8-nya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jauhkan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan di Kristen, orang bersalah itu semuanya dosanya dilimpahkan kepada Yesus. Ini sudah menyalahi konsep. Nomor 8-nya dengarkan baik-baik. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan ini titik poinnya, memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ulang. Suap
jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan masalah, perkara, kejadian terhadap orang-orang yang benar. Anda kalau menggunakan akal sebenarnya sudah sampai kepada syahadatain. Kalau Anda sudah menggunakan akal, ini data akurat. Ini data akurat. Sedangkan kemudian yang berjaya dengan adanya Kristen itu adalah karya Yudas. Karya Yudas yang berjaya ini sekarang. Akibat Yudas berkhianat kepada Yesus. Yesus ditangkap. Katanya. Setelah Yesus ditangkap, matilah dia di atas salib. Setelah Yesus mati di atas tiang salib, dosa-dosa orang Romawi, dosa mencuri, membunuh, memperkosa, memburit dan seterusnya hilang seketika ditanggung Yesus. Ini karya Yudas yang Anda imani. Anda menjadi penyembah Yesus karena Yudas. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi mayat supaya dia bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa di antara orang Kristen mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka orang Kristen akan diselamatkan. Jadi karya penyaliban itu 100% adalah karya iblis. Kalau ada Kristen yang sanggup membantai ini, silakan dinaikkan. Kalau cuma datang tanpa kepala, silakan diturunkan. Demikian. Allah, bagus. Ya, silakan. Yang sehat otaknya, yang kemungkinan masih bisa diwaraskan, yang dinaikkan. Biar kita terapi baik-baik. Assalamualaikum Guru Nda Suma, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadikan Afwan moderator, Bunda, biar bisa handle yang di bawah ini, Bunda. Assalamualaikum Guru Nda Suma. Belum. Kenapa tadi itu anak sakit dia itu anak itu? Iyalah, Benar-benar sakit lah, diulas dengan fakta real, secara ilmiah, secara akademisi, bukti Yesus yang disalibkan adalah Yesus yang menggantikan Yesus. Oke, pusing kan? Iya. Pusing dong. Kalau dicerna seakal sehat cepat masuk, tapi itu loh beratnya, itu loh doktrin itu loh yang merasuki, yang merusak akal sehat. Itu yang sulit. Betul. Itu Benar Bang. dari kecil loh. Oke, izin Bang. Saya sih maunya yang hadir itu yang kayak lubis itu, Pendeta. Iya. Pendeta Guru Nda. Yang kayak gitu-gitu. Mana berani. Kayak gitu. Alex, selamat malam. Assalamualaikum. Alex. dibuka mic-nya, Alex. Mic-nya dibuka, Alex. Waduh, Takia Korintus. Jadi kalau si Lubis itu nggak berani tatap muka, nggak berani naik diskusi kayak gini, habis dia. Beraninya itu ngambil video-video, baru dia reaksi di depan pendeta, jemaatnya, seakan-akan dia bisa membantah. hanya karena yang dia lawan itu kata-kata. Karena memang dia menganggap si kata-kata itu adalah orangnya itu sendiri gitu loh. Itu loh cuma intinya loh ya. Berat itu. Berat. Lubis. Ya, Kita malam sapa John. Pak John. Malam. Pagi Pak John. Takia Korintus lagi. Gak berani dia. Kasih fakta-fakta. Jadi kata-kata itu adalah orangnya sendiri.
sebagaimana doktrin dia. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu. Ini Muslim yang naik ya Pak? Ini Muslim apa Kristen, Ican? Hah? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. 1 menit. Gak ada sih, cuma naik doang aja gue udah seneng. Udah naik, ngantuk pula lah ya Anda Bang. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Gue pengikut kalian udah lama. Alhamdulillah. Seneng banget Bang Juma, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Luar biasa Bang. Udah lama Pasti abang ini orang Batak, kalian ya kan? Dari awal ya naik juga udah seneng gitu. Emang enak dicuekin nih, ditanya nggak didengar. Makasih banget ya. Iya, iya. Bang Ican, assalamualaikum Bang Ican. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Tapi gini Bang, aku tuh masih Buset dah. Ican tapi suaramu suara ngantuk bro. Semangat kenapa? semangat lah, insya Allah. Salam gue nggak dijawab sama dia. Nggak dengar dia. Waalaikumsalam, Mbak. Oh. Iya, saya udah lama lo ngefans sama Antum. Cuman aku tuh masih ada bingung ya. Maaf nih kalau salah. Aku tuh kan udah punya istri nih. Istrinya Aku perempuan? Aku muslim. Hah? Kalau ada Istrinya apa? ya cewek lah, muslim juga. Oh, muslim. Iya. Cuman aku tuh suka bingung tuh dalam mandi tata cara. Mandi wajib. Iya gitu. Ya. Kadang malu juga sih gitu mau bertanya tuh. Mandinya pakai air, Bang. Iya. Kadang kalau subuh juan dingin gitu ya Bang ya. Pakai air hangat. Cuman ya agak dikucurin juga dari keran gitu. Takutnya tuh ini tuh campur air panas juga ya, air dingin, keran nyala gitu. Kan air panas, Bang, yang hangat. Bahaya air panas. Botak nanti semuanya. Iya, kiranya aku kan Air hangat. selamatin badan aku juga gitulah. Mesin air di rumah, mesin air gimana mati mesin air? Enggak, godok dulu gitu dari panci gitu. Ini curhat apaan sih? Kompor gas aman ya. Bang Andi, ini curhat apaan ini? Tapi kan Apa itu, Pak De? Topiknya mandi junub, menarik ini, Bang. Iya, takutnya salah gitu pakai air kan. mendidih. Gurunda, tapi kan Takutnya aku sholat juga nggak diterima gitu kan. Biasanya Bang kalau mandi begitu ya, yang orang ragu-ragu nih nggak diterima, mandi 7 sumur. Ya enggak Jelasin gitu ya. serius, serius. Oh, serius ya? Jelasin. Aku bertanya loh. Boleh Bang, boleh. Airnya Mandi pakai air hangat boleh. Ya, airnya dipakai yang hangat gitu kalau dingin. Ya kan? Habis itu ya Allah, saya berniat mandi junub untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, bacalah wudu. Habis itu mandi. Dah selesai. Wajib ada mandi junub. berapa? Harus minimal 2 kulah atau gimana itu? Kalau bisa mandi junub bareng-bareng aja Bang sama istri. Itu sunahnya begitu Bang Andi. Iya. Enggak, jumlahnya itu Istilahnya kalau mandi wajib dalam satu bak itu apa, kan mandi kurang wajib banyak itu. itu Bahaya itu apa kalau gitu? mandi sama istri, saya nggak bisa. Bang Karena Andi, begitu kering badan, belum semua kering. hargai kami ini yang belum Kalau menikah. mandi sama bini, belum juga pakai handuk, harus siapkan air hangat lagi itu, bisa sampai 3 kali. itu juga Lagian kompor gas rusak gimana? Jadi mandi sendiri-sendiri aja. Bang, Kepada guru-guru gua malu anjir. yang belum menikah ya guru-guru. Makanya gua saran ke Bang Ican, yang bagus itu mandi 7 sumur. Tapi kalau Ya, kadang juga aku pakai air dingin juga sih. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, niatnya juga kan. apa boleh ya?
kita kan ada gini ya Bang. Kalau yang- darurat 1 sendok pun bisa kurasa. Kalau enggak Pak Ican gini Bang Ican, paling gampang nih mandi di atas pohon. Tuh. Nggak gitu jawabannya. Kalian kan suhu nih. Iya. Kalau memang males, Ya yang benar tadi tuh Bang, Yang benar tadi. mandi aja. Niatnya ya, saya berniat mandi junub untuk mensucikan diri dari hadat sebesar karena Allah. Udah guyur badan. Siap. Oke. Kalau buat niatnya aku tahu. Cuman kan ada mandi wajib, ada mandi junub. Gitu. Oh, Beda kan? pergunakanlah internet itu sebaik-baiknya Bang. Bisa buka Google, YouTube gitu. Ya nggak bisa gitulah. Harus ada gurunya juga. Gini Bang Isan, ada informasi Masa yang mau guru saya aku sampaikan ini Google? sama Bang Isan. Sudah cukup lah. Ya Bang Isan, ada informasi yang mau Kita saya ditanya malaikat, tanya aja Bang Ganti ya, Google, Bang. gitu kan? Bang Iya, Ican. Nggak mungkin kan? Iya. Iya saudara. Bang Ican udah ya. Udah ya. Makasih ya Bang Ican atas kehadirannya ya. jangan Tapi dia lupa udah mandi paham. junub sebentar ya. Salam ke istrinya ya Bang Ican. Ke istrinya. Keliru. Istrinya. Ke orang tua. Ke orang tua, ke orang tua. Salam ya. Ya aku bertanya juga buat untuk yang lain juga lah mungkin takut. Iya oke, makasih Iya, iya. Bang Ican sudah daftar di sini. Itu mau Ya. tanya Makasih ya, itu, semoga paham ya, Ya, Ican. semoga paham Bang Ican. Terima kasih Belum Bang Ican. paham, belum Assalamualaikum. Belum paham. Loh, Loh, kamu susah paham. Gimana lagi gimana Bang? Gimana? aku Apalagi mau yang masih tanya, jadi masalah? Bang Juma, mandi wajib sama mandi junub. Waduh. Mawon. Gini Bang, junub itu seseorang yang karena penyebabnya itu pertama hasil hubungan suami istri walaupun dia tidak keluar sperma, atau keluar sperma walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri, itu dia kena junub gitu loh. Jadi Ustaz, wajib agak disensor, mandinya. Hah? Saya waktu itu kena ban karena bahas seper itu, nyebut itu. Oh, Agak ya itu. ya sudah TikTok, mohon maaf ya, ini baru aja puluh 2 jam 3 jam lalu ini akun. Itu dikarenakan Yesus berasal dari spermatodaus. Makanya itu sensitif. Aku tiap malam mau tidur dengerin YouTube-nya Bang Juma. Kirain tiap malam mandi junub, Bang, kaget aku. Kalau nggak salah, Iya, kalau enggak nggak apa-apa. salah Bro Itu Ican mah ini mandi normal junubnya tuh, 3 Bang kali Juma. sehari ya? Itu mah normal lah. Ya, Iya tuh, 3 kali sehari dia mandi. Bang ya. istilahnya kan Udah ya. niatnya gitu, Iya, iya mandinya juga, Bang juga, Ican, tata Bang Ican. caranya gitu kan. Ya udah dibawa aja dulu, ada hotel naik tuh. Oke Bang ya, terima kasih ya. Kita rolling dulu Bang ya. Ya. Oke, makasih ya Bang ya. Kalau mau belum lebih jelas, lengkapnya belum Bang, sebentar Belum- Bang Ican, belum kalau mau jelas. lengkapnya, kalau live Ustadz Wapi atau Ustadz Tahta naik, silakan kau bertanya apa saja ya. Tuh beliau sering bawa kajian-kajian tentang Islam. Itu benar. Assalamualaikum Bang Ican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Terima kasih ya. Ican. Iya. Terima kasih Bang. Salam. Kenapa nih sulit diturunkan? Jadi Bang Juma. Iya. Masih ngomong. Masih di sini dia. Tenang, tenang. Ya buat DM saya aja Bang, DM aja Bang. Biar saya cuekin ntar. DM aja. Kayaknya dia minta tolong deh Bang Juma berkunjung ke rumahnya ngajarin dia mandi. Aduh. Wah ini ada nih si Ros. Istrinya kali tadi bukan? Nyonya Ros. Selamat. Ya, disapa, Selamat pagi disapa, Nyonya Ros. Ros apa Melati nih? Ros lain. Turun. Kalau kalau yang kayak gitu tanpa nama dipanggil Ita. Kalau dia tidak nyahut, Tia. Kalau dia tidak nyahut juga, Ati. Enggak nyahut juga, Ait. Enggak nyahut juga, Alek.
Selamat pagi user 764425. Pintar, yang di bawah pintar. Selamat pagi user. Ada yang mau ditanyakan dengan gurunda kami? Oh iya. Iya. Oh baik. Bagus sekali. Baik. Silakan gurunda. Kabur. Pertanyaannya terlalu banyak. Ini naik lagi nih. Assalamualaikum Bang. Selamat siang Bang. Ya, Iya Bang. Lanjut. Astagfirullahaladzim, namanya jangan kayak gitu. Apa itu? Ini namanya nggak boleh kayak gitu. Apa nih? Tukang apa itu? Apa namanya? Tukang cukur Yesus. Fotonya pun foto pemain film yang nggak benar itu loh. Jangan lah. Udah. Pakai hijab ini udah itu. Ya teman-teman ya, kita mau pakai kan nama yang sopan-sopan gitu, ada-ada aja. benar. Kita meskipun Islam nggak boleh begitu namanya mencelah atau menghina sesama orang lain. Islam Wih, maminya si Kenzo. Si Kenzo udah tidur, maminya yang nongol. Waalaikumsalam. Mami Kenzo udah tidur? Belum, masih maksi Bang Juma. Oh, Masya Allah. Silakan. Berkali-kali saya pengen naik, kalau Bang Juma lagi live ndak bisa-bisa. Ya Dindi. Sekarang sudah di Assalamualaikum sini. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta berat saya sama Bang Juma. Wih, mati nih. Mana sih Bang Andi? Iya. Sama Bang Ardi, Mami nggak ngefans? Saya dulu ngepennya yang pertama kali lihat ini di TikTok ini sama Bang Rasid, sama itu siapa Bang Ibe, siapa yang satunya itu, terus sama Ibes. Kang Bang Sugi, Bang Ibes, terus satunya lagi Bang Handi. sama Bang itu Han. siapa lagi, Bang Kores. apa itu yang gandengannya si Bang Darni. Iya, Bang Darni saya juga suka itu, kalau si Bu Darin lagi naik itu saya suka juga. Sampai pagi sampai habis saya ngikutin disampaikan terus. Bunda. Ya, alhamdulillah. Oke Bunda, terima kasih. Apa yang disampaikan Bunda ke guru? Nggak, saya ingin salam aja sama Bang Juma. Saya salut, saya seneng, saya bangga banget sama Bang Juma. Ya, makasih. Alhamdulillah saya bisa naik. Semangat Bang Juma. Sama. Terima kasih sudah. Sama Bang Handi tidak. Orang di rumah udah pada tidur. Kalau Bang Handi Bunda, Bang Handi tidak. Semuanya fans saya. Kemarin saya nyari-nyari nggak ada yang live, ya saya nggak ikut naik gitu aja. Ya, yang utama saya Bang Terima Juma. kasih Bunda. Ya, Bang Juma, terus Bang Cilebes, Bang Suki, semua aja deh. Salam kompak. Alhamdulillah saya juga sudah jadi membernya Bang Juma, cuman belum jadi membernya yang ditele gitu aja. Kok masih noise nggak ya kalau nggak ngomong ya? Udah nggak ya? Masih tinggal sedikit Aman sedikit kok, iya. noise-nya. Nggak terlalu mengganggu kok, aman. Oke Bunda, udah selesai Iya, kangen-kangennya. alhamdulillah. Iya, terima kasih Bunda. sudah dinaikkan. Terima kasih Bang Sama-sama Juma. Bunda. Semangat Bang Juma. Bener, salam. Terima kasih. Rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak nyangka ini tadi dinaikkan saya. Ya Bunda. Iya, makasih. Oke, saya turunkan ya Bun. Iya Bun, ya. Kepada teman-teman dari pihak Kristen, Katolik yang mau naik silakan bertanya dengan santun. Ya apa nih, mudah-mudahan Kristen. Oh iya, aku Muslim, boy. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dong kita mau diskusi? Oke, aku turun. Oke, mohon maaf ya Bang. Julius itu. Oh, Bang Julius. Ya.
Sambil menunggu Kristen ya naik, ada informasi yang mau disampaikan. Jadi informasi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama informasinya, karena berisi nilai informasi yang di dalamnya terkandung informasi urgent dan informasi penting yang bentuk informasi ini secara verbal atau non verbal. Jadi saya harap informasi ini yang akan kita sampaikan dapat disimak, informasi kali ini akan berguna, informasi ini dapat kita pahami, informasinya dapat diinformasikan, karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama, karena ada nilai informasi yang akan kita paparkan bersama-sama saudara. Jadi semua informasi kali ini yang kita sampaikan informasinya, semoga informasi ini yang sudah diinformasikan dapat berguna dan bermanfaat informasinya. Kamu ketularan ini ya, ketularan stres gara-gara OTM. Kita sambut Sengkoy. Sengkoy, selamat subuh. Selamat subuh, Sengkoy. Hai, dengar tak? Muslim Kristen. Hai, Assalamualaikum, dengar tak? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, apa yang disampaikan, Bang? Dengar ke. Saya dari negara. Waalaikumsalam, akhi. Negara seberang Malaysia. Salam saudara senegara ya. Oh, dari Malaysia. Ya, Bang. Apa yang disampaikan? Salam satu rumpun. Saya mau tanya kepada Bang Zuma. Soalan saya ini mungkin ada banyak Muslim juga banyak tertanya-tanya tentang soalan saya, dan banyak juga orang-orang non-Muslim bertanyakan kepada saya. Contoh, Allah kan menguji seseorang hamba, betul? Tapi ada non-Muslim berkata ujian adalah untuk seseorang yang lemah atau sesuatu yang lemah. Contohnya seperti belon. Kita ada belon, kita mau menguji belon tu bila menggunakan jarum meletup ataupun tidak. Ternyata meletup. So ujian itu adakah untuk sesuatu balon yang lemah? balon ya, Bang. Balon maksudnya Yes, balon. balon. Oh, balon. Adakah ujian itu untuk sesuatu ataupun yang lemah? So macam mana tu? Kan Allah kan maha mengetahui, tak perlu diuji, dia sudah mengetahui. Tapi kenapa dia bagi uji dan kenapa ada ujian? Ya, itu saja. Sekejap, Pak Cik Sengkol. Tu bukan Bang Zuma, tu Bang Zuma. Lanjut Gurunda. Itu saja soalan saya. Iya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Itu yang perlu dipahami oleh saudara ya. Sebenarnya Anda pun tahu di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat 83, Allah Subhanahu wa taala di situ poinnya menerangkan tentang esensi keberadaannya itu adalah maha mengetahui. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berbicara mengenai tentang Allah ya, bahwa Allah ini menguji, itu berarti bukan menyatakan Allah belum tahu. Tidak. Ujian ini untuk manusia. Allah tidak terikat oleh waktu. Sama seperti waktu berjalan hari ini. Manusia itu tidak menunggu waktu, Tuhan itu tidak menunggu waktu untuk hari esok, hari Selasa. Kalau manusia menunggu, kita manusia ini menunggu akan hari Selasa besok, dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari Selasa besok. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu yang terjadi besok itu apa, karena besok bagi Tuhan itu nggak ada. Allah tidak kemudian dibatasi waktu, sehingga ketika ada ujian yang diberikan kepada kita itu untuk supaya kita tahu bahwa kita sukses di dalam melakukan ujian itu ataupun tidak. Sukses tidaknya kita mengikuti ujian itu Allah sudah tahu. Artinya apa? Kita diuji itu bukan berarti Allah belum tahu. Allah sudah tahu, hasil ujiannya Allah sudah tahu. Tetapi kita yang manusia ini yang diuji, yang belum tahu. Nah, kenapa diuji? Karena ada alasan Allah.
ada alasannya. Contoh misalnya gini, Bung, secara garis besarnya. Hari ini kita melihat misalnya, kita ambil contoh Pak Bom Bom. Ya. Hari ini misalnya Pak Bom Bom itu sudah digariskan bahwa dia itu adalah penghuni surga. Sudah dituliskan oleh Tuhan, Pak Bom Bom itu surga. Oh, berarti Tuhan mentakdirkan Bom Bom surga? Tidak, bukan begitu adanya. Melainkan memang ending dari kehidupan Pak Bom Bom, di usia tuanya dia menjadi seorang ustadz. Sebelum dia menjadi ustadz, Tuhan sudah menuliskan bahwa dia adalah penghuni surga. Ternyata setelah berjalannya waktu, ada sesi di mana Pak Bom Bom itu di usia tertentu dia mu'alaf. Ada. Nah, hal ini kemudian prosesnya dipenuhi dengan cobaan dan ujian. Berarti Allah sudah tahu kemudian bahwa Pak Bom Bom ini akan masuk ke dalam surga. Kita yang hari ini kaget, kok bisa? Kenapa bisa? Oh, Tuhan sudah mentakdirkan. Kok bisa kayak gitu? Bukan. Pada proses kemudian kehidupan Pak Bom Bom, ada titik di mana dia mengetahui bahwa ajarannya itu keliru dan ajaran Islam itu benar, sehingga dia menyatakan diri masuk Islam. Dosa-dosanya dihapuskan, lalu kemudian beliau beramal saleh. Ternyata apa yang Tuhan sudah gariskan dia masuk ke surga itu betul adanya. Berarti bukan Tuhan yang sudah menentukan itu, tetapi keadaan yang akan terjadi bagi manusia adalah keadaan yang sudah nyata bagi Tuhan ke depannya kayak mana. Sampai di sini paham saudaraku? Oke, paham. Ya, alhamdulillah. Tahu, ada seorang cakap Allah itu menguji. Boleh tak? Ya. Oke bang, kurasa cukup bang ya, karena ini bukan hasil ujian ya, itu. Hasil ujian itu Allah sudah tahu atau belum? Sudah. Udah tahu. Kenapa diuji? Ya karena orang ini harus sampai kepada hasil ujian. Hasil ujiannya dia dapat A tertulisnya. Begitu dia proses berjalan, ternyata memang A. Iya, Allah sudah tahu. Gitu. Jadi bukan diuji karena Allah nggak tahu, tidak. Allah mengujinya karena orang ini benar-benar sebagai jalan untuk menemukan nilai akhir. Nilai akhirnya sudah dilihat, sudah dinyatakan, sudah ditahu oleh Allah. Begitu dia jalankan ujian, ternyata dia gagal. Oh memang sudah tertulis bahwa di situ orang ini gagal. Apakah Allah yang menentukan? Tidak. Orang ini yang menentukan, kemudian dia gagal. Tapi ada tertulis karena Allah tidak terukur waktu. Allah sudah tahu. Begitu saudara. Oke, baik Bang Zuma, terima kasih ya. Iya. Iya. Oke bang, terima kasih. Iya. Salamku sama Upin dan Ipin ya bang. Iya, kasih. Iya bang. Waalaikum. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, ana banyak susah, jalan tutup mata. Apa ini? Di mana tertulis itu? Bang? Di Malaysia. Oh, Malaysia. Iya. Tadi bukan Al-Hijr 83 ya, tapi salah satunya kita ambil di Al-Baqarah ayat 284. Allah. Teman-teman yang Kristen naik ya, dan untuk saudara Muslim di sana jam 2:30 kan Bang Zuma kan? Iya, sedang berjam 3. Jadi kita maksimalkan ya teman-teman yang saudara-saudara Muslim untuk yang non Muslim untuk berdiskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, sorry guys. Bang Juma, saya Iya. Bang.
Iya, thank you. Jangan Thank you, lupa saudara. coblos 02. Amin. Nggak mau coblos. Allahu Akbar. Kan sudah dijawab. Amin. Mudah-mudahan lolos. Amin. Kan gitu. Mudah-mudahan lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan amin yang lolos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman khilafah semua yang ada di sini. Mohon maaf sebelumnya saya minta waktu 2 menit untuk menyampaikan unek-unek saya kepada 1 menit aja bang. khilafah. 1 menit Ya? bang, jangan banyak waktu. 1 menit aja bang. 1 menit baik. Udah jam Begini, berapa di sini? Silakan. Sejak jam 8 tadi saya kan mengikuti terus ya. Ada beberapa unek-unek saya. Itu kan di sini kan followernya 3,3K. Artinya teman-teman semua kan pengen ikut dapat bagian yang muslim, pengen sounding dengan Bang Zuma kan gitu kan, atau ke siapa yang divani itu. Harapannya kalau boleh saran kasih time frame, misalkan pembukaan jam 8 sampai jam setengah 9 Bang Zuma ngasih tausiah, jam setengah 9 sampai jam 12 khusus diskusi dengan muslim. Terus yang setelah itu mungkin sesi berikutnya setengah jam kah dikasih waktu untuk fun-funnya Bang Zuma, bisa guyonan gitu kan setengah jam. Mungkin dengan demikian mungkin akan lebih mewakili teman-teman yang pengen ngobrol dengan fun-funnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudaraku Agus Beta. Ya, saran yang baik. Ya, nantilah berjalannya waktu, insya Allah kita akan melakukan yang saudara saya itu sarankan. Semoga aja ya. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang Agus. Oke. Kita turunkan ya Bang ya. Bang Agus, terima kasih. Siap. Thank you Bang. Banyak sekali yang mencintai Gurunda. Masya Allah. Agak tuh. Mana Mi? Pasien. Satu lagi pasien. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, saudaraku. Ewaku Bang. Ewaki. Bang Juma nih. Iya. Agak kere Bang. Kasih kesempatan sebentar untuk naik. Mau nyambut Bang Juma aja karena fans berat. Iya, silakan. Kirim-kirim singa Pak ya kalau fans berat. Silakan Pak. Lanjut. Mantap Mija. Siap Bunda. Bercanda Pak. Bercanda. Lanjut Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Pak, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma mau naik menyapa, Masya Allah. Ini orang-orang betul-betul penuh pengertian. Siapa lagi? Namanya kayak nama-nama ini sih. Tapi kok nggak pernah ya Bunda gitu ya? Kayak di room lain, CP lagi live, saya fans sama CP gitu, nggak ada ya semua teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus. Waalaikumsalam Gus. Gimana? Itu Bangku Gus. Agar mengurangi durasi saya mau bertanya dan bukan bertanya sih Bang. Minta pendapat Abang tentang pola pikir saya, bahwa benarkah pemikiran saya itu bahwa Yesus itu sama seperti pemikirannya dengan pemikiran Siti Jenar gitu Bang, yang Siti Jenar menyatakan dirinya bahwa telah manunggaling kaulalan Gusti,
Dan ketika ada orang yang mencari dia, Syekh Siti Jenar menjawab, di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, di sini adanya Tuhan, karena dia sudah kembali ke sisi Allah gitu bang. Hampir ke situ nggak bang? Ya sebenarnya gini, ketika Yesus itu mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa mendengarkan aku, dia mendengarkan Bapa. Dan barang siapa kemudian menolak aku, sama menolak Bapa. Yesus secara utuh itu sedang mengajarkan dirinya sebagai penyampai firman. Kalau siapa tadi? Siti siapa? Siti Jenar. Siti Halisa siapa? Siti Jenar bang. Siti Jenar. Ya kemungkinan dia larinya ke tasawuf, ke ma'rifatullah. Itu. Jadi orang yang bertasawuf itu pada sampai tangga ma'rifat, ya menyatakan, merasakan diri mereka itu menyatu dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi terkait Yesus menyatakan itu semata-mata karena dia ditolak oleh Bani Israel. Dia menyatakan dirinya sebagai Nabi Rasul untuk Bani Israel. Ditolak. Bani Israel kekeh mempertahankan, kami percaya kepada Bapa, kami beriman kepada Bapa. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang melihat aku, barang siapa menerima aku, sama seperti dia menerima Bapa. Hal itu terjadi dikarenakan karena beliau adalah manusia yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam. Kalau Siti Jenar ini saya tidak mendalami pengajarannya, tapi yang pasti kalau dengan narasi abang bisa jadi beliau itu adalah seorang yang makrifat, belajar tasawuf, atau mereka orang-orang ini adalah belajar tarekat, jalan menuju kepada Allah, seperti itu bang. Iya bang, benar. Menurut kisah sih bahwa pengajaran dia bahwa roh manusia ini bukan diciptakan gitu ya bang ya. Dan satu-satunya yang ada di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah yaitu ruh, karena ruh itu kan ditiupkan gitu kan, dan perwakilan daripada Allah, dan sehingga ruh manusia ini yang bisa disebut Tuhan, tapi tidak boleh mengakui diri ini sebagai Tuhan. Itu yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Tapi kesalahannya dia katanya menyampaikan kepada seluruh orang, dan dia terserah orang mau berasumsi seperti apa, dan dia mengajarkannya seperti itu. Bahkan dia sempat berselisih dengan Sunan Kalijaga itu bang. Kalau tasawuf makrifat emang begitu ceritanya bang, cuma saya takut salah pengumpamaan, dan ada hal juga yang saya pengen naik. Saya cuma pengen ngobrol langsung dengan Bang Zuma gitu doang. Masya Allah. Jadi kalau ada konsep seperti itu, Al-Quran menjelaskan ke kita, wa yas'alunaka anir ruh. Jadi pengetahuan tentang ruh ini, kata Allah, kulir ruh, tentang ruh ini, min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan terkait dengan ruh itu urusan Allah, dan tidak kemudian kita diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Seperti itu. Kalau dikatakan ruh ini adalah bukan ciptaan, akan tetapi Allah mengatakan bahwa beliau pencipta segala sesuatu. Ini gitu. Kalau dikatakan dia bukan ciptaan, tetapi ruh dan jasad manusia ini adalah makhluk. Jadi agak ini, ya kita kembalikan aja kepada dalil Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, bahwa Allah hanya memberikan pengetahuan kepada kita tentang ruh itu hanya sedikit. Seperti itu saudara saya. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Gus. Salam kenal buat semuanya, dan saya menerangin juga, kenalin diri. Nama saya bukannya Gus, sebenarnya anak-anak aja. Baru 2-3 bulan Bang saya baru sholat Bang. Alhamdulillah. Iya, pas ketika saya ke masjid
kurang lebih ada 9 orang yang nanya, tumben kalau bahasa Betawi mah tumben gitu bang, apa ya nggak biasanya nih ke masjid gitu. Nah semenjakan 3 bulan yang lalu saya dipanggil Gus bang. Semenjakan saya nyimak Bang Zuma sih alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ya. Iya, makasih juga buat Bunda Rahma udah dinaikin, Bang Zuma pencerahannya dan yang lain. Cukup sekian ya bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekar dulu nih kabar itu. Iya, ini Rawasem. Oh iya. Udahlah. Cek rudut. Tuh loh, Bang Juma perlu istirahat. Di sana udah jam 3 ya. Jam 3 kurang 4 menit. Ya, beda-beda 4 menit ya. Siapa tahu nggak menit tahu. Kalau iPhone kurang 10 menit. iPhone biasanya lebih akurat timernya, waktunya. Iya benar. 50 Gurunda. Jadi ini satu orang ini dulu ya. Kita cukupkan jam 3 kali ya Ustaz Gurunda ya. Iya. Boleh. Iya. Silakan. Lolo daun. Daun lolo. Lolo daun, selamat subuh. Daun muda. Mati coli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Silakan Bang kalau Muslim. Dari jadi setelah ini baru aku kirim permintaan tamu nih bang, baru terima. Banyak permintaan bang, yang dikasih itu coten-coten. Lagi sih masuk. Sempat ketiduran ini bang. Oh kodo cakarut duki. Bapak baca deh suaramu boy, kasih musolanya gitu. Iya mau. Cakarut dutu udah culi. Mau salam aja bang buat. Menyamaknya mau salam aja udah bang tidur ini dekat istrinya. Dia yang kali ini sakok seorang bicu kasih okay. Iya mau salam aja bang buat kru api ya api Masya Allah. Iya Lolo daun. Iya terutama buat Bang Suma, teruslah siap kebenaran perintah dilaksanakan bang. Oke iya. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat selalu bang ya. Iya. Lolo daun itu mati coli. Daun muda, artinya itu daun muda. Daun muda ya, lolo daun. Gimana Gurunda? Udah di ini tutup atau gimana? Iya, tutup dulu lah. Iya. Gimana teman-teman? Gimana? Gurunda masih banyak permintaan. Udah jam 3 itu apa Bunda? Gurunda kemarin tidur jam berapa? Aku pagi-pagi dengar udah dialog aja Gurunda. Habis salat subuh tidur, tidur, bangun sebelum jam 8. Belum tidur sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali saya ini bisa naik ini bicara langsung dengan Bang Zuma, idola saya juga ini. Sama-sama Bang. Saya dari Padang Bang. Ari. Iya. Bang Eri. Iya. Ini selamat malam juga buat Bunda Rama udah naikinnya. Ini Bang, saya mau titip sama Abang ini. Saya geram kali dengarnya itu mereka itu kedagingan itu Bang. Itu bahasa Indonesianya kedagingan itu apa itu Bang? Tolong kalau ada kedagingan berarti ada kekulitan Bang. Iya, ketulangan ya. Ketulangan lagi Bang. Jadi nanti saya minta tolong sama Abang kalau ada kedagingan, apa itu bahasa Indonesia kedagingan? Bahasa model baru sama mereka itu Bang. Idul kurban itu maksudnya Bang, Idul kurban, daging kalau ada berapa per kilo? Ketulangan, kalau ketulangan keselek Bang. Iya. Titip Bang ya, nanti kalau Abang ketemu sama Oten. Siap. Ya Bang Zuma, senang ini saya udah dinaikkan. Makasih, sehat selalu Bang Zuma. Sama-sama Bang, Bung Eri.
Ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa juga Bapak itu kasih topik kedagingannya. Dulu pernah saya tanya itu Bang. Benar. Tuhan punya kedagingan. Pernah saya tanya sama Pak Lamsen itu. Kalau nggak salah Pak Lamsen jawab. Apa dia berkatakan? Katanya kedagingan itu ya menuju kepada manusia. Terus saya bilang kan ada tulangnya. Cuman kedagingnya doang yang kelihatan gitu. Terus saya tanya lagi berapa harga daging sekilo? Allahu Akbar. Bang Handi. Nih Bunda Rahma kan 1 tadi naik terus ini. Kapan tidurnya, Gurunda? Oh sudah mau istirahat Gurunda ya? Iya. Enggak apa-apa. Yang lain aja kalau mau nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang lain aja yang kalau lanjut. Dingit Gurunda kalau Yang lain juga kalau masih capek. mau tidur. Kalian udah tidur siang kan? Bang Handi tidurnya 9 jam. Abis subuh bangunnya jam 2 Gurunda aku. Gurunda Bang abis subuh Kores bangun belum- jam 8. Belum Bang jam Kores 8 belum tadi. ngomong. Bang Kores belum ngomong, Bang Kores. Ya dari udah tadi. yang ada di YouTube tutup Pak dulu. Ding. Gue masih live di YouTube ini. Oh tutup dulu Bang. Ya udah closing di YouTube dulu. Bang Juma udah closing YouTube. Adminku kayaknya tidur. Enggak bener sih. Telepon dulu dia. Enggak bener si Ivan itu. Telepon dulu beliau. 2 Ya malam udah, ini sambil- jaringanku bagus loh. Ya sambil Iya, nunggu ya. alhamdulillah. Respon dulu nih Ales Miko. Ales Miko selamat sore. Mana? Subuh. Loh. Ada ini. Nggak ada. Ini Alex Miko. Di gue ada. Ada Tapi, kok. Tapi nggak ada ada yang kabar. ada yang kelihatan ada yang enggak loh. Aneh loh ini Ales Miko. Kalau di saya antara ada dan tiada. Waduh, ku tak bisa. Oke, untuk yang ada di YouTube Andi Slebes Channel, terima kasih buat semuanya ya. Sekian dulu. Ya sekian. Masih mau? Nggak jadi. Lanjut katanya itu di YouTube katanya lanjut aja gitu loh. Ya udah. Disconnected. Bluetooth connected. Permintaan di bawah nih 26. Aduh. Tahu yang mana Gak catatan. apa-apa. Mariono Samudro. Assalamualaikum Bang. Orang tidur dikasih naik beneran gimana? Apakah? Tuh ngomong, sudah ngomong tahu. Silakan Pak Mariono. Mariono. Kalau nggak salah Pak Mariono ini orang Makassar, orang Rapocini. Bicara Ya, assalamualaikum. Maki Daeng. Waalaikumsalam. Ya salam kenal semuanya, Bang Abang, terutama Bang Zuma, selalu fan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat suka bener sama Bang Zuma. Ini salam dari Lampung, Bang. Bukan dari Makassar, Lampung. Lampung, Metro Raja Basa. Bandar Jaya, Bang Kores. Wih, Bandar Jaya. Oh, Lampung juga. Oh, Bang Andi ya. Ya, Bang Handi. Kalau Bang Kores dia Waikambas dia jaga ini. Banyak temannya di Waikambas dia, Kores. Banyak. Kue kambas. Aku di Bulukumba, Bang Handi. Apa yang disampaikan Bang Mariono, silakan. Ya, cuman salam-salam aja. Selalu sehat semuanya. Kok mirip suaranya Paduka ya? Terutama Bang Zuma selalu sehat. Amin. Amin. Amin ya. Amin ya Allah. Semuanya sehat semuanya. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan Bang. Terima kasih Bang. Cuman itu aja Bang. Yang penting salam sehat, semuanya bekerja sama dengan baik. Ya Bang. Terima kasih. Akhir dari Lampung ya.
Iya, Lampung Dek. Oh, Sampurasun. Buset dah. Tapi Pak Mariano memang orang Jawa. Ya udah dulu Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ya, Mariano. Ya. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku ini di Lampung sekarang, aku di Waikambas. Besok mau ke Bukit Kemuning, baru ke Metro. Gitu. Mampir rumahnya Ustadz Alip. Ustadz, besok ketemu ya Ustadz. Iya, ya udah dijawab. Nah, cowok mahal Gurunda. Cowok mahal. Selamat subuh. Oh, Hilih gimana, Dek? Iya. Ini kan fans Gurunda nih dari Sabang sampai Merauke nih. Ini Gurunda nggak ada niat nyalek gitu Gurunda. Nggak perlu pakai baliho pun Gurunda. Ya, pasti kan coblos itu. Banyak yang ada, bukan banyak sih, ada beberapa yang nawarin untuk jadi anggota legislatif. Wah, mantap. Bahkan mau dibiayai malah. Langsung dikasih duit. Keluarga aku pasti ku pilih Ki. Caleg Magi. Kita sapa lagi. Tasik.